Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Safina Fauzia Putri, NIM 23001190145. Saya dari kelas PAIG semester 3, ingin memenuhi ujian akhir semester dari Bu Neneng, mata kuliah Psikolog Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi pendidikan dan penyimpangan perilaku. Nah, buat teman-teman udah tahu belum psikologi pendidikan itu apa? Jadi, psikologi pendidikan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa kita. Nah, tujuan dari psikologi pendidikan itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu adalah tujuan ilmu itu sendiri, untuk apa ilmu itu kita pelajari dan kita kembangkan. Lalu yang kedua itu adalah tujuan di kurikuler dalam mempelajari sesuatu ilmu. Lalu ruang lingkup psikolog pendidikan itu terdapat pada pengembangan, belajar, motivasi, dan isu yang terkait yang mempengaruhi interaksi mengajar dan belajar. Oke, selanjutnya adalah mengapa psikologi dan ilmu pendidikan itu tidak bisa dipisahkan, karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Ilmu pendidikan itu suatu disiplin yang bertujuan memberikan bimbingan kepada hidup manusia dari ia lahir sampai ia mati. Nah, pendidikan ini tidak akan membuahkan hasil yang baik apabila tidak didasarkan dengan psikologi perkembangan. Demikian pula watak dan karakter kepribadian seseorang itu ditunjukkan oleh psikologi. Karena begitu eratnya hubungan antara kedua ilmu tersebut, kemudian lahirlah suatu subdisiplin psikologi pendidikan, yaitu educational psikolog. Oke, selanjutnya yaitu ada struktur keterkaitan antara teori-teori belajar itu ada 8. Yang pertama itu mempunyai pengetahuan teori belajar dan tingkah laku manusia. Yang kedua itu membantu siswa dalam belajar. Yang ketiga menguasai pembelajaran yang diajarkan. Yang keempat itu mengontrol keterampilan teknik mengajar. Yang kelima kecerdasan atau inteligensi siswa. Yang keenam sebagai motivasi. Yang ketujuh minat, dan yang kedelapan itu adalah bakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyimpangan perilaku. Teman-teman sudah pada tahu belum penyimpangan perilaku itu apa? Jadi, penyimpangan perilaku itu dapat diartikan sebagai perilaku yang melanggar dan bertentangan dengan aturan normatif. Bentuk-bentuk penyimpangan perilaku itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu bersifat positif dan yang kedua itu bersifat negatif. Yang bersifat positif itu penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang. Sedangkan yang negatif itu penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang tidak baik ataupun buruk. Lalu selanjutnya bentuk perilaku penyimpangan berdasarkan jumlahnya. Yang pertama itu penyimpangan individu, di mana penyimpangan individu ini dilakukan tanpa ada campur tangan orang lain. Terus yang kedua itu ada penyimpangan kelompok, terjadi apabila perilaku menyimpang dilakukan bersama-sama dalam kelompok tertentu. Dan yang ketiga itu adalah penyimpangan seperti dilakukan oleh suatu organisasi sosial yang memiliki organisasi yang rapi sehingga individu ataupun kelompok di dalamnya taat dan tunduk kepada norma golongan dan mengakibatkan norma masyarakat yang berlaku. Oke, yang terakhir adalah gimana sih caranya kita itu memecahkan masalah perilaku? Menurut Hayes, ada 6 cara menyelesaikan masalah perilaku. Yang pertama itu mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, menggambarkan masalah. Yang ketiga,
perencanaan solusi. Yang keempat, pelaksanaan rencana. Yang kelima, mengevaluasi rencana. Dan yang keenam, evaluasi solusi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata ataupun penjelasan yang kurang paham, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.